يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas dan mengkaji tentang kelanjutan dari konsep naibul fa'il atau pengganti fa'il. Kami mohon maaf karena beberapa hari yang lalu terpaksa kami masih belum bisa melaksanakan program kegiatan ini, lebih disebabkan karena di pondok kami sekarang sedang ada renovasi. Rumah kami sekarang sedang dibongkar dan kemudian mau dibuat sebagai tempat untuk santri, untuk mushola dan seterusnya. Namun sebelum insya Allah ke depan kita insya Allah akan rutin lagi, meskipun jam tayangnya mungkin akan dirubah. Ya, untuk 1 minggu ini misalnya insya Allah pada 5:30 kita rutin, 5:30 dan 3:30 malam, 3:30 pagi dan 3:30 sore itu akan kita rutin melakukan kajian melanjutkan teori dasar ilmu nahwu, karena insya Allah murid-murid atau santri-santri kami sekarang untuk kegiatan siangnya itu diliburkan. Namun sebelum kita melanjutkan lebih jauh tentang pembahasan tentang naibul fa'il, marilah kita terlebih dahulu membaca Al-Fatihah bersama-sama agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk mereview, saya akan menegaskan bahwa naibul fa'il itu adalah pengganti dari fa'il. Kenapa fa'ilnya itu kok harus diganti? Itu begitu kemarin kita sudah tegaskan. Karena fa'ilnya harus dibuang pada saat itu. Padahal yang namanya fa'il itu adalah musnad ilaih. Yang namanya fa'il itu adalah subjek yang keberadaannya tidak mungkin tidak harus ada di dalam sebuah kalimat. Ketika harus dibuang yang namanya fa'il itu lebih disebabkan yang karena fi'ilnya dirubah dari maklum menjadi majhul, maka ketika fa'il dibuang itu harus ada yang menggantikan. Ya, itu semacam itu. Yang menggantikan pada dasarnya kemarin sudah kita tegaskan itu adalah maf'ulun bihi. Yang pokok itu. Dalam konteks inilah kemudian kita bisa simpulkan bahwa yang namanya fi'il itu yang memungkinkan untuk kemudian dimajhulkan terbatas pada fi'il yang muta'addi, lebih disebabkan karena kalau seandainya lazim itu ketika kemudian fa'ilnya dibuang, karena lazim itu nanti kalau seandainya membentuk jumlah hanya fi'il dan fa'il, ketika fa'ilnya dibuang kalau seandainya lazim tidak ada yang bergeser untuk menggantikan posisi naibul fa'il. Itu alasan. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, hal-hal yang memungkinkan untuk bisa menggantikan posisi fa'il yang dibuang karena fi'ilnya dimajhulkan itu banyak. Ya, begitu. Yang pertama memang maf'ul bih. Maf'ulun bihi. Yang pertama. Seperti misalnya kataba Muhammadun ad-darsa misalnya. Ini kataba. Ini dimaklumkan. Kalau seandainya ini kemudian dirubah menjadi majhul sehingga menjadi kutiba, ada dampak. Apa dampaknya? Muhammad sebagai fa'il itu harus dibuang. Padahal fa'il itu adalah subjek. Fa'il itu adalah subjek. Itu harus dibuang. Sebagai ganti karena subjek itu keberadaannya tidak harus ada dalam sebuah kalimat yang namanya maf'ul bih. Ini maf'ul bih.
itu harus bergeser. Kenapa kok ada maf'ul bih? Karena ini adalah fiilnya termasuk dalam kategori fiil muta'addi. Itu semacam itu. Jadi ketika kemudian dirubah dari kataba menjadi kutiba, maka akan menjadi kutiba ad-darsu. Ad-darsa yang awalnya dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih, di sini harus karena posisinya menjadi naib fa'il, menjadi pengganti dari fa'il, maka hukum-hukum fa'il itu dibebankan kepada ad-darsa yang awalnya itu adalah maf'ulun bihi. Sehingga akhirnya menjadi kutiba ad-darsu. Kutiba ad-darsu. Itu semacam itu. Dan ketika misalnya yang sudah menjadi naibul fa'il, maka posisinya sama persis dengan fa'il. Kalau seandainya ini saya rubah contohnya menjadi kataba Muhammadun ar-risalata dengan saya mu'annafkan di sini. Coba diperhatikan. Ketika ini dirubah menjadi kutiba, ya. Ini dirubah menjadi dibuang. Fa'ilnya dibuang. Maka yang bergeser ar-risalah. Diperhatikan di sini. Ar-risalah ternyata di sini diakhiri oleh tak marbutoh. Berarti ini berhukum mu'annas. Kan begitu. Karena demikian, maka di sini juga harus menyesuaikan. Bukan kutiba, tapi kutibat diberi tak tanis sakinah. Itu semacam itu. Ya. Jadi sama persis dengan yang namanya fa'il, hukum naibul fa'il itu. Itu semacam itu, ya. Jadi yang mampu menggantikan posisi fa'il yang dibuang sebagai dampak dari dimajhulkannya fi'il maklum, yang pertama adalah maf'ulun bihi. Itu asumsinya adalah fi'ilnya termasuk dalam kategori fi'il muta'addi. Itu semacam itu. Ya. Kataba Muhammadun ad-darsa, ketika kemudian menjadi kutiba, kataba menjadi kutiba, kataba itu adalah maklum, kutiba itu adalah majhul. Ya, ada yang bertanya kemarin di itu apa mabni maklum. Mabni itu bangunan ya. Bukan mabni, jangan dibayangkan ketika saya mengatakan misalnya mabni maklum, mabni majhul. Itu bukan mabni dalam arti harokat huruf akhirnya tidak dapat berubah-ubah meskipun dimasuki oleh amil misalnya. Jangan dibayangkan ke sana. Mabni lebih lughatan, mabni lebih bahasa. Bahasa mabni itu kan bangunan, artinya begitu, yang dibangun. Itu semacam itu. Ya. Itu semacam itu. Jadi yang pertama yang memungkinkan menggantikan fa'il yang dibuang karena dampak dari dimajhulkannya fi'il maklum adalah maf'ulun bihi. Yang kedua adalah jarun wa majrurun. Dua ini yang paling banyak. Ya, jarun 1 2 ini yang paling banyak. Jarun wa majrurun. Begitu. Ya. Misalnya nadhara Muhammadun fil amri. Ya, Muhammad telah mengamati dalam permasalahan ini. Ketika kemudian nadhara itu kemudian dirubah menjadi nudhira, misalnya Muhammadun dibuang. Ya kan? Muhammadun di sini dibuang. Yang ada di sini adalah jarun majrur. Jar majrur inilah yang kemudian bergeser. Jar majrur inilah yang kemudian bergeser menjadi naibul fa'il. Nudhira fil amri. Ini jadi naibul fa'il. Nun fa. Ya, jadi yang memungkinkan pada akhirnya selain maf'ul bih untuk menggantikan posisi fa'il yang dibuang adalah jarun wa majrurun. Ini contohnya. Nadhara Muhammadun fil amri akan menjadi nudhira fil amri. Karena demikian maka ini ada i'rab secara lafzi, lafdzonnya itu ada yang secara mahalnya. Ya. Secara lafzi ini dibaca jar, majrur. Jarun wa majrurun di sini. Tapi secara mahal, ya, secara mahal dia dianggap dibaca rofa, marfu'un. Ini ada istilah seperti itu. Fil amri meskipun secara lafaz kasat mata ini adalah jarun majrurun, akan tetapi hukman, mahalan secara hukum maka dia dianggap dibaca rofa karena menjadi naibul fa'il. Ya. Jadi ada banyak kemungkinan. Ya, kalau seandainya fi'il sudah dirubah dari maklum menjadi majhul,
Saya ulangi lagi, kalau seandainya fi'il sudah dirubah menjadi dari maklum menjadi majhul dengan diikutkan pada kaidah dzumma awal huwa kusira ma qabla al-akhir, dzumma kullu mutaharrikan wa kusira ma qabla al-akhir, dzumma awal huwa futiha ma qabla al-akhir, cara bacanya diikutkan pada pada kaidah-kaidah majhul itu, maka dampaknya adalah fa'il sebagai subjek, fa'il sebagai musnad ilaih, fa'il sebagai pokok kalimat itu harus dibuang. Sebagai ganti dari fa'il yang dibuang itu bisa jadi adalah maf'ul bih, bisa jadi adalah jarun wa majrurun. Yang paling penting adalah dalam benak dan pikiran kita ya, itu terbersit atau ada gambaran bahwa yang memungkinkan menggantikan posisi fa'il sebagai subjek yang dibuang sebagai dampak dari dimajhulkannya fi'il maklum itu bisa jadi maf'ul bih, bisa jadi jarun wa majrurun. Bisa jadi juga dzaraf. Ini saya ini contohnya begitu ya. Jadi kalau seandainya nadhara Muhammadun fil amri, saya ulangi. Nadhara tidak diikutkan pada kaidah majhul dengan dibaca normal ya. Kalau seandainya dirubah menjadi nudhira dengan diikutkan pada kaidah dzumma awal huwa kusira ma qabla akhir, diteliti, diperhatikan begitu ya. Apa fil amri permasalahan dalam permasalahan ini? Maksudnya begitu ya. Ketika kemudian ini dirubah dari maklum menjadi majhul, maka ketika kemudian fa'ilnya kemudian dibuang, yang bergeser nggak ada maf'ul bih. Dalam contoh ini nggak ada maf'ul bih. Maka jarun wa majrurun ini memungkinkan untuk menggantikan posisi itu. Dan ini juga terjadi misalnya dalam konteks fi'il yang muta'addinya kepada huruf jar. Ya. Misalnya ikhtalafa. Itu kan mesti pakai fi. Ikhtalafa itu mesti pakai fi. Ittafaqa ya, itu mesti pakai ittafaqa. Ittafaqa ya, ittafaqa itu mesti pakai ala. Ya. Oleh sebab itu ada kata-kata al-muttafaqu alaihi. Alaihi ini jadi naibul fa'il. Jadi al-muttafaq. Begitu ya, al-muttafaqu alaihi. Muttafaq alaih. Ini hadis ini sudah muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun itu adalah isim maf'ul. Berasal dari ittafaqa yattafiqu ittifaqan wa muttafaqan fa huwa muttafiqun wa dzaka muttafaqun. Ini beramal sebagaimana fiilnya, karena demikian dia berhak untuk kemudian karena fiil isim maf'ul disamakan dengan fiil majhul, maka dia berhak untuk memiliki naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya adalah jarun wa majrurun. Jar majrur memungkinkan menggantikan posisi fa'il yang dibuang. Ya. Apalagi selain maf'ul bih, selain jarun majrurun, yang memungkinkan lagi adalah dzaraf. Nah, begitu. Ya, saya contohkan. Dzaraf misalnya. Misalnya seperti lafaz masya Muhammadun misalnya yauman kamilan. Ojo dibuka kok senengane buka iki. Senengane wis. Masya Muhammadun yauman kamilan. Masya Muhammadun yauman kamilan. Ya, begitu. Masya Muhammadun yauman kamilan misalnya. Kalau seandainya kemudian masya ini berubah menjadi musyiya. Musyiya. Begitu. Masya adalah fi'il maklum. Ya, ini bab ilal, masyaya asalnya. Ini masyaya yang kemudian berubah menjadi masya. Kenapa kok kemudian berubah? Iya-nya di sini menjadi alif, ini bab ilal. Li taharrukiha wan fitahi ma qablaha. Li taharrukiha wan fitahi ma qablaha. Ada dua alasan di situ. Ya. Li taharrukiha wan fitahi ma qablaha. Li taharrukiha wan fitahi ma qablaha. Li taharrukiha wan fitahi ma qablaha. Karena iya di sini berharokat, ya berharokat, li taharrukiha, iya berharokat, wan fitahi ma qablaha, dan harokat huruf sebelumnya itu adalah berharokat fathah. Ini fathah ini. Jadi ada alasan kenapa waw atau iya itu berubah menjadi alif, lebih disebabkan karena waw atau iya itu berharokat dan harokat huruf sebelumnya adalah fathah.
Ketika ini berharokat, tapi harokat huruf sebelumnya itu tidak fathah, tapi kasroh, karena ini diikutkan pada kaidah dhamma awal huwa kusira ma qabla akhir, dari masya menjadi musyia. Ini menjadi kelihatan. Iya-nya tidak lagi berubah menjadi alif. Masya Muhammadun yauman kamilan. Ketika kemudian ini dirubah menjadi musyia, Muhammadunnya menjadi dibuang. Muhammadun sebagai fa'il dibuang. Padahal di sini ini adalah dzaraf ini. Ini keterangan waktu ini. Musyia, ya, dijalani. Ya. Apa yaumun kamilun. Gitu ya. Jadi ini adalah dzaraf. Dzaraf. Jadi yang memungkinkan untuk kemudian menggantikan posisi fa'il yang dibuang sebagai dampak dari dimajhulkannya fi'il maklum, yang pertama adalah maf'ul bih, yang kedua adalah jarun wa majrurun, yang ketiga adalah dzaraf. Ini contohnya, masya Muhammadun yauman kamilan. Masya fi'il maklum. Karena fi'il maklum punya fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah Muhammadun. Ketika fi'il masya yang merupakan maklum dirubah menjadi majhul, menjadi musyia, maka fa'ilnya harus dibuang. Padahal fa'il itu adalah subjek. Subjek keberadaannya itu tidak bisa tidak, harus ada dalam sebuah kalimat. Karena demikian, ketika harus dibuang, harus ada yang menggantikan. Harus ada naibnya. Harus ada naibnya, harus ada yang menggantikan. Yang menggantikan posisi fa'il yang dibuang itu, yang pertama memungkinkan fi'il muta'addi, fi'il maf'ul bih karena fi'ilnya muta'addi, memungkinkan jarun wa majrurun, ya kan? Lebih disebabkan karena bisa jadi memang itu ta'alluqnya, bisa jadi karena memang sejak awal dia itu maf'ul bihnya ghairu sharih. Fi'ilnya ini memang muta'addinya dengan menggunakan jarun majrurun, seperti ikhtalafa itu pakai fi, ukhtulifa fihi, diperselisihkan apa fihi dalam masalah ini. Uttufiqa disepakati apa alaihi, ittafaqa itu pakai ala. Itu semacam itu, ya. Tapi bisa jadi berupa dzaraf yang ketiga ini, berupa dzaraf. Seperti lafaz masya Muhammadun yauman kamilan, telah berjalan siapa Muhammadun Muhammad yauman kamilan, seharian penuh. Ya. Akhirnya masya yang merupakan fi'il maklum dirubah menjadi musyia. Muhammadun sebagai fa'il dibuang menjadi yaumun kamilun. Ya, itu semacam itu. Yang terakhir yang memungkinkan untuk kemudian menggantikan posisi fa'il yang dibuang adalah masdar yang keempat. Ya, masdar. Yang memungkinkan itu. Ya. Misalnya begini. Ihtafala. Misalnya. Ihtafala at-tullabu. Biasanya ihtifal. Berpesta sudah. Ya. Berperayaan. Siapa? At-tullabu, para murid, para santri. Ihtifalan, dengan perayaan aziman yang besar-besaran. Coba ini. Ini menjadi masdar. Ini menjadi maf'ul mutlak. Ini adalah masdar. Ihtafala, yahtafilu, ihtifalan. Kalau seandainya kemudian ihtafala yang merupakan fi'il maklum itu dirubah menjadi uhtufila. Uhtufila. Akhirnya menjadi majhul dengan diikutkan pada kaidah dhamma kullu mutaharrikin wa kusira ma qabla al-akhir. Di setiap huruf yang berharokat itu di dhammah dan huruf sebelum akhirnya di kasrah, uhtufila, ihtafala menjadi uhtufila, dampaknya adalah fa'ilnya harus dibuang. Ketika fa'il dibuang harus ada yang menggantikan karena posisi fa'il adalah subjek. Karena posisi fa'il itu adalah musnad ilaih. Adalah pokok kalimat yang keberadaannya tidak mungkin tidak harus ada dalam sebuah kalimat. Bagaimana kalau seandainya seperti itu? Kalau seandainya seperti itu, maka yang menggantikan bisa jadi maf'ul bih, bisa jadi jarun wa majrurun, bisa jadi dzaraf, bisa jadi berupa masdar. Ini akhirnya menjadi uhtufila, mana? Ihtifalun azimun. Nah, begitulah kira-kira. Ya. Jadi yang paling penting dalam benak gambaran dalam pikiran kita ketika kita sedang membaca kitab, ketika kemudian sebuah kalimat fi'il itu kemudian kita tentukan bacaannya dengan menggunakan konsep majhul, lebih disebabkan karena diikutkan pada kaidah dhamma awal huwa kusira ma qabla al-akhir, dhamma kullu mutaharrikin wa kusira ma qabla al-akhir, dhamma awal huwa futiha ma qabla al-akhir.
itu yang memungkinkan menggantikan posisi itu bisa jadi maf'ul bih, bisa jadi. Bisa jadi berupa jarun wa majrurun. Oleh sebab itu kemungkinan bahwa nanti yang menjadi naibul fa'il itu adalah merupakan jar majrur, ya. Bisa jadi adalah berupa dzaraf, bisa jadi berupa masdar, itu kemungkinan itu semuanya terjadi. Yang paling penting ada konsep dalam benak pikiran kita bahwa yang mampu menggantikan posisi fa'il yang dibuang, yang mampu menggantikan yang menjadi naibul fa'il, memungkinkan itu adalah berupa maf'ul bih, berupa jarun majrurun, berupa dzaraf, berupa masdar. Itu semacam itu. Ya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam, ya, seperti kemarin, macam-macam fa'il sama persis, ya. Itu. Itu. Ya. Yang namanya naibul fa'il bisa jadi berupa isim dhahir barusan, bisa jadi berupa isim dhahir, ya. Seperti misalnya ini kutiba ad-darsu, ini adalah isim dhahir, ya. Bisa jadi berupa yang namanya naibul fa'il berupa isim dhamir. Begitu, isim dhamir. Misalnya ukrimta. Nah, ini. Ukrima itu adalah merupakan fi'il. Fi'ilnya adalah termasuk dalam kategori fi'il majhul. Kenapa kok disebut sebagai fi'il majhul? Lebih disebabkan karena dia diikutkan pada kaidah dhamma awal huwa kusira ma qabla al-akhir. Karena fi'il majhul maka dia butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Ini. Isim yang jatuh sesudahnya itulah yang kemudian kita sebut sebagai naibul fa'il. Karena ini fi'ilnya fi'il majhul. Kalau fi'il majhul butuh naibul fa'il. Kalau fi'il maklum butuh fa'il. Karena bacaannya adalah ukrima, ya, maka dia disebut sebagai fi'il majhul karena diikutkan pada kaidah dhamma awwalu wa kusira ma qabla al-akhir. Karena disebut sebagai fi'il majhul, maka dia membutuhkan naibul fa'il. Ah, inilah naibul fa'il yang berupa isim dhamir ini. Lagi-lagi konsep tentang anwa'ul i'rab jalan di sini. Karena yang menjadi naibul fa'il di sini adalah berupa isim dhamir. Isim dhamir termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah, isim-isim yang mabni. Maka ketika kemudian menjadi naibul fa'il isim dhamir ini, jangan ditanya alamatul i'rab. Mana tanda i'rabnya bahwa dia dibaca rafa? Tidak ada. Ukrimta di sini lebih disebabkan taknya di sini. Ini adalah harokatul bina. Harokatul bina di sini. Ini harokat yang bukan menunjuk fathah di sini bukan menunjukkan nasab. Ini memungkinkan untuk kemudian saya rubah menjadi ukrimtu. Memungkinkan juga dibaca ukrimti. Ta menunjukkan mukhatab laki-laki. Ti mukhatabah. Kalau ukrimtu itu adalah menunjukkan mutakallim. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan anwa'ul i'rab, konsep anwa'ul i'rab itu menjadi sangat penting karena dengan konsep itu pada akhirnya kita bisa atau tidak selalu menuntut perubahan i'rab selalu harus dibuktikan dengan tanda i'rab. Perubahan i'rab memungkinkan dibuktikan dengan tanda i'rab dan tanda i'rabnya memungkinkan untuk secara kasat mata bisa kita lihat. Itulah yang kemudian disebut sebagai lafzi. Tapi bisa jadi perubahan i'rab itu sebenarnya ada tanda i'rabnya, akan tetapi karena alasan thiqol, karena alasan ta'adzur misalnya, maka tanda i'rab dhammahnya pada waktu rafa tidak kelihatan, tidak bisa dimunculkan, ya. Fathahnya pada waktu nasab tidak bisa dimunculkan, kasrohnya pada waktu jar juga tidak bisa dimunculkan. Misalnya seperti itu. Lebih disebabkan karena yang sedang kita i'rabi itu adalah berupa isim mangkus, isim maksur, al-mudhaf ilayya il-mutakallim. Sehingga kawasan mana ini i'rab takdiri, mana i'rab mahalli, itu menjadi sangat penting dalam konteks anwa'ul i'rab. Konsep anwa'ul i'rab itulah yang pada akhirnya menjadikan kita tidak selalu menuntut yang namanya perubahan i'rab selalu dibuktikan dengan tanda. Ya, termasuk di dalam contoh ini adalah ukrimta. Tadi sini adalah menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il termasuk marfu'atul asma, isim-isim yang harus dibaca rafa. Tapi kok difathain Ustaz? Fathah di sini itu bukan harokatul i'rab. Ya, harokat ada dua macam.
ada yang disebut sebagai harokatul i'rab, ada harokatul bina. Ini termasuk dalam kategori harokatul bina. Kenapa? Karena ini masuk dalam kategori atau pada kalimat yang al-asma al-mabniyah, isim-isim yang mabni. Penting untuk kemudian saya tegaskan itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berupa masdar muawwal. Memungkinkan juga. Ya, berupa masdar muawwal. Misalnya yuhmadu, dipuji. Ya, yuhmadu, dipuji. Apa misalnya di sini? Anta jatahida. Anta jatahida. Nah, gitu. Yuhmadu dibaca yuhmadu. Diikutkan pada kaidah dhamma awal huwa futiha ma qabla al-akhir, berarti ini adalah fi'il majhul. Fi'il majhul. Fi'il majhul. Karena fi'il majhul maka dia butuh naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Ini masdar muawwal berupa nun fa di sini. Anta jatahida. Anta jatahida. Ini kalau seandainya ditakwil menjadi yuhmadu, dipuji. Yuhmadu, dipuji. Apa? Langsung karena tajtahida di situ, maka ini ditasrif, dicari masdarnya. Ijtihaduka. Karena di sini menjadi naibul fa'il, maka di sini ber-i'rab rafa. Ijtihaduka. Yuhmadu ijtihaduka. Ini pakai masdar sorry. Ijtahada yajtahidu ijtihadan. Itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan, naibul fa'il memungkinkan berupa isim dhahir, memungkinkan berupa isim dhamir, memungkinkan juga berupa masdar muawwal. Ketika kemudian berupa isim dhamir dan masdar muawwal, maka di sini jangan dituntut ada alamatul i'rab karena pasti tidak ada. Pasti tidak ada. Ya, pasti tidak ada. Ini semuanya sifatnya mahalli. Masdar muawwal itu tidak memungkinkan kecuali melibatkan jumlah. Karena demikian, ketika misalnya kita mengi'rab masdar muawwal, tidak mungkin di situ itu diketahui atau ada tanda i'rabnya. Ada alamatul i'rabnya? Tidak ada. Tidak mungkin itu. Itu semacam itu. Kemudian juga saya perlu tegaskan bahwa naibul fa'il itu sama persis dengan fa'il. Ya, sama persis dengan fa'il dari aspek hukumnya. Gitu. Sama persis dengan fa'il dari aspek hukumnya. Ya, harus dibaca rafa. Harus selalu dalam kondisi mufrad fi'ilnya. Tidak boleh kemudian berbentuk jamak. Misalnya, berbentuk tathniyah. Kalau seandainya misalnya ini saya rubah menjadi ad-darsani. Sini sorot. Kutiba ad-darsani misalnya. Ya, kemudian di sini bentuk jamak. Kutiba ad-durusu misalnya. Darsun, darsani, durus. Ya, di sini jadi naibul fa'il, ini berupa isim tathniyah. Isim tathniyah, ini berupa jamak. Maka di sini tetap dalam kondisi mufrad. Ini tetap dalam kondisi mufrad. Sama persis dengan fa'il. Ya. Dari aspek mufrad mudzakkar muannasnya itu harus sesuai. Kalau seandainya di sini ar-risalah, kutibat ar-risalatu. Ya kan? Begitu. Kutibat ar-risalatani. Begitu. Kutibat ya ar-rasailu. Nah, misalnya begitu. Ya, kalau ini juga begitu. Kalau seandainya diikutkan pada ini kutibat. Kutibat ad-durus, durus kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun. Jadi, saya hanya kepingin tegaskan bahwa yang namanya naibul fa'il sama persis dari aspek hukumnya dengan fa'il. Dia harus selalu dalam kondisi mufrad. Dia harus ada mutabaqah, ada kesesuaian dari segi mudzakkar muannasnya dengan yang namanya naibul fa'ilnya, fi'ilnya itu. Itu semacam itu. Sama persis dengan fa'il terhadap fi'ilnya itu. Itu semacam itu. Ya. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan tentang naibul fa'il. Naibul fa'il itu adalah pengganti dari fa'il. Kalau seandainya didefinisikan itu adalah isim yang dibaca rofa. Isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum. Konsep mabni di sini bukan menunjukkan yang tidak bisa berubah harokat huruf akhirnya. Mabni ini bangunan maksudnya ya. Isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang mabni majhul atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il yang mabni majhul. Itu semacam itu. Kenapa kok kemudian harus digantikan yang namanya fa'il ini? Akhirnya menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il, lebih disebabkan karena yang namanya fi'ilnya dirubah dari maklum menjadi majhul. Ketika fi'il dirubah dari maklum menjadi majhul, itu ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah yang namanya fa'il yang merupakan musnad ilaih, yang namanya fa'il yang merupakan subjek itu harus bergeser, dibuang.
ya dibuang. Yang berhak menggantikan sebagaimana yang tadi saya tegaskan itu bisa jadi maf'ul bih. Kalau seandainya kebetulan fiilnya itu adalah fiil muta'addi, bisa jadi jarun majrurun, bisa jadi dzaraf, keterangan waktu, ya, bisa jadi misalnya masdar. Yang paling penting adalah konsep dan benak pikiran kita itu ketika kita sudah melafatkan fiil maklum misalnya, maka memungkinkan di situ yang menjadi naibul fa'il itu adalah berupa maf'ul bih, yang menjadi naibul fa'il itu adalah berupa jarun majrurun, yang menjadi naibul fa'il adalah berupa dzaraf atau berupa masdar. Ya, sama dengan konsep fa'il, sama persis. Yang namanya naibul fa'il itu memungkinkan berupa isim zahir, memungkinkan berupa isim dhamir, berupa masdar muawwal. Pun juga demikian dari aspek hukum, ya kan? Fi'il dalam fi'il majhul itu harus selalu dalam kondisi mufrad, antara mudzakkar muannasnya, antara fi'il dan naibul fa'ilnya itu harus ada kesesuaian, sebagaimana antara fi'il dan fa'il itu harus ada kesesuaian dari segi mudzakkar muannasnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang konsep naibul fa'il, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.